rasa sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita kenal dulu sebelum kita memulai podcast. Halo Kak. Halo. Sebelumnya saya mau berkenalan boleh Kak? Ya boleh. Nama Kakak siapa ya? Nama saya Iksan Zidan. Dari fakultas apa Kak? Dari Fakultas FEBIS. Kakaknya dari Universitas 17 Agustus. Iya benar. Nah di podcast ini kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan saya yang mau sharing-sharing bareng juga ke kalian semua sobat. Halo. Baik, kami dari perwakilan kelompok 4 akan memulai interview. Sebelumnya terima kasih untuk narasumber kita yang sudah mau hadir hari ini. Saat ini kan pemilu di Indonesia sedang dilaksanakan. Tentunya kita akan memahami bahwa pemilu bukan hanya memilih calon eksekutif, tapi juga untuk legislatif. Berkaitan dengan tema itu, kita akan membahas trias politika di Indonesia. Apa sih itu trias politika? Di mana kita yang ketahui bahwa pembagian kekuasaan yang diklaim di Indonesia menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, selanjutnya kita mulai berbincang. Apa sih? Aku boleh tanya Kak? Iya boleh. Dalam setiap bentuk pemerintahan kan tentu memiliki landasan yang berpikir. Ya. Apa yang melandasi bentuk trias politika di Indonesia saat ini Kak? Landasan awalnya itu karena kita tahu trias politika itu kan suatu anutan ya yang kita ambil di Indonesia. Langkah pertamanya yaitu tentang bagaimana pembagian kekuasaan itu ada. Yang pertama itu kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah pembagian itu diadakan di Indonesia itu karena agar tidak adanya penyalahgunaan. Karena makanya ketiga cabang itu dibagikan supaya tidak adanya abuse of power, penyalahgunaan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Kak. Apa sih menurut Kakak konsep dari trias politika yang memiliki kecocokan sehingga menjadi bentuk politik di Indonesia saat ini? Oke, baik. Kalau kita tarik dari awal ya, demokrasi itu kan artinya demos itu kan rakyat, kratos itu kekuasaan. Maka yang kita lihat itu dua implikasi atau terhubung ini demokrasi ini saling berkaitan. Dan Indonesia itu menganut demokrasi trias politika yang kita tahu penganut itu dibawa oleh John Locke, filsuf asal Inggris, dan dikembangkan oleh Montesquieu di bukunya itu Les Tres Pieds kalau nggak salah yang saya tahu. Dan itu salah satu yang kita anut di Indonesia itu trias politika karena Indonesia itu merupakan negara yang menganut sistem presidensial itu mungkin. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama Kak, saya mau nanya nih, bagaimana sebuah konsep trias politika masih sesuai dengan bangsa Indonesia di masa depan? Kalau menurut saya itu masih sangat relevan untuk ke depan karena trias politika itu menganut keadilan satu. Dia tidak menyondongkan bagaimana kekuasaan itu tidak absolut. Bagaimana kekuasaan itu dipegang penuh dengan 3 cabang yang tadi awal, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena dengan kekuasaan yang dibagi itu tidak akan adanya yang awal tadi bilang abuse of power. Abuse of power itu penyalahgunaan wewenang. Yang mana penyalahgunaan wewenang itu kita tarik lagi tahun 98 itu terjadinya otoriter. Karena kita tahu penyalahgunaan wewenang itu tidak baik, makanya di trias politika ini Indonesia menganut ini hingga sampai kalau dibilang sampai relevan ke depan itu mungkin relevan. Mungkin itu yang saya tahu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut pandangan Kakak, apa yang harus diperbaiki dalam trias politika? Menurut saya yang harus diperbaiki itu harus adanya keterkaitan antara institusi lain dan institusi lain. Karena dengan adanya keterkaitan itu tidak adanya salah satu yang menonjol antar institusi. Dengan adanya satu peran atau fungsi yang sama-sama rata, itu memungkinkan tidak adanya suatu gambling. Jadi membuat institusi
itu lebih baik daripada mungkin itu sih yang Oke, sobat viewers, baik kita sudah mendapat jawaban dari narasumber terkait masalah kita ini. Pada hari